Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Yang diskusi dengan saya saja tadi sudah mengiyakan bahwasanya Muhammad offside. Nekat yang nyata. Kita kasih naik, ada Zulfan, saudara Zulfan. Ya, selamat siang Pak Zulfan. Ya, selamat siang. Ya, Pak Zulfan, apakah Anda ini seorang Muslim? Ya, saya orang Muslim. Ya, saya Kristen Pak. Silahkan kalau Anda ingin diskusi dengan baik, nyalakan kamera. Ini aja ya. Waduh, malu kayaknya jadi orang. Kamera dinyalakan dulu, Pak Zulfan. Sobat. Ya, silakan, nyalakan kamera. Dari Malaysia kah? Enggak, orang Aceh. Oh, Aceh. Ya, silakan, nyalakan kamera. Saya orang Aceh. Oke. Jadi saya Kamera udah agak ke atas dikit, Pak Zulfan. Sudah. Saya enggak ada baju. Oke, nggak ada baju. Baiklah. Oke, silakan. Ini pas kan, dengarkan. Ya, silakan. Jadi kalau memang nak debat, akun orang yang selalu debat dengan kamu tuh buka kembali supaya clear semua. Ya. Akun yang selalu debat dengan saya suruh buka kembali, maksudnya gimana? Kamu Saya cek begitu. yang blog akun-akun yang seperti siapa ya? Banyak. Itu kau buka balik. Kau buka balik. Tahu ini orang. Ya. Sebentar. Kau blog akun. Blok siapa yang saya Oke. blok? Siapa? Oke. Paham kan? Yang saya blok siapa? Zulpan? Oke lah, persiapkan dulu dirimu ya. Aduh, ini dari serambi Mekah tapi kualitasnya kok serambi tempat tidur. Oke, dibawa dulu. Aduh, gimana ini? Kamu katanya saya ngeblok orang, bisa suruh tunjuk tidak tahu. Ayo, silakan. Oh, sudah naik lagi dia. Kita lanjut lagi nih. Katanya suruh ngecek. Waduh, kenapa? Oke. Medis. Ya, silakan. Ini aja sedikit aja. Enggak apa kamera ya, Gelap. ini kena pelanggaran. Gelap. Nih. Iya, karena itu kena pelanggaran. Aku bilang Oh, gini, kena Bang. pelanggaran. Baik, saya turunkan dulu kalau kena pelanggaran. Bisa. Nanti kita jadi ikut-ikutan kena pelanggaran. Ayo. Admin TikTok, kalian ini gimana sih? Kami ini kan diskusi, tidak menjelek-jelekkan. Ada dasarnya. Admin TikTok. Kalian ini jalankan tugas kalian selama tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang berbahaya. Ini kan bukan aktivitas yang berbahaya, ini kan mendidik, edukasi. Ini loh, Quran bilang Isa suci dan Muhammad didapati sesat, tapi Islam nggak percaya. Loh, kan memang benar. Kalau saya salah, kalau saya fitnah, bikin laporan ke Mabes Polri. Udah dibilang suruh bikin laporan. Datang ke Mabes Polri. Pasti ditolak. Kenapa ditolak? Karena yang saya bilangin bener. Oh, nekatnya nyata. Yuk, silakan. Kembali ke tema awal. Oke, kita kasih naik, ada Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Silakan nyalakan kamera. Al-Ayyubi. Oke, dia macet ya, saya turunkan. Kita kasih naik lagi, ada Halawa. Ya, Halawa. Selamat siang. Waduh, terpental lagi Halawa. Kita kasih naik lagi, ada 1%. 1%. Ya, 1%. Silahkan nyalakan kamera. Ya, Muslim Bang. Ya, Muslim. Ya, kok gelap Bang? Silahkan nyalakan kamera. Ya, bentar. Ya, silakan.
Ini kameramu sudah nyala ini. Oke, baik ya, kita kasih turun saja kalau nggak jelas. Bagi teman-teman muslim, kalau kalian ketakutan atau kalian tidak pede atau gemetaran, mengalami keringat dingin, boleh didampingi oleh ustaz, ya, boleh didampingi oleh ustaz. Silahkan Anda ajukan proposal kepada ustadz-ustadz terdekat untuk mendampingi Anda di samping kanan, kiri, depan, belakang, supaya nanti mereka bisa membisiki kalau Anda ditanya sesuatu, begitu ya. Kalau tidak siap atau tidak punya ilmu, jangan naik. Nanti Anda malah membuat agama Islam babak belur di sini. Ya, yuk silakan. Kita kasih naik ke Moh Camat. Oke, Moh Camat. Moh Camat. Ya, Moh Camat, selamat siang. Selamat siang, Bang. Ya, Muslim, Bang. Muslim. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera. Dulu ya. Mari kita diskusi dengan baik. Ya, silakan. Oke. Bang Muhammad Muslim ya, Bang ya? Muslim. Perkenalkan, Bang, saya seorang Kristen. Ya, di sini saya mau mengajak Anda untuk diskusi. Nah, tema kita ini, Bang. Quran bilang Isa suci dan Muhammad didapati sesat. Apakah Anda percaya? Gimana? Benar, kok kita dikira nabi saya. Waduh. Udah Bang, mulai Bang. Oke. Jadi Bang, Quran itu bilang bahwa yang suci itu adalah Isa. Sedangkan Muhammad itu didapati sesat. Sudah percaya sekarang? Belum Bang, belum simak. Belum percaya. Makanya benar. Ya kan, makanya benar saya bilang, tapi Islam enggak percaya. Oke. Kenapa Anda tidak percaya bahwa dengan Quran? Belum pernah baca yang halaman itu. Belum pernah baca halaman itu. Oke. Al-Fatihah hafal? Hafal. Coba ucapkan Al-Fatihah. Agak keras, Bang. Oke, walad dolin, betul? Oke, apa dolin itu, Bang? Dolin itu yang nyasar gitu. Nyasar, sesat, betul? Sesat, betul? Oke. Di dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-7, Muhammad itu dikatakan orang yang seperti itu. Tahu? Wah, musiknya dikecilin dulu, Bang. Abang di mana nih? Berisik, Bang. Oke, coba saya turunkan dulu ya. Saya turunkan dulu. Teman-teman, kalau Anda mau naik, teman-teman ya. Kalau Anda mau naik, pastikan Anda itu kalau mau naik perhatikan suara Anda segala macam itu tenang ya, biar kita diskusinya bagus. Ya, teman ya. Ini saya sudah kasih kesempatan nih kepada yang muslim-muslim. Ayo, naik kemari diskusi dengan baik ya. Saya berikan kalian kesempatan untuk membantahnya, untuk melakukan sanggahan. Yuk, silakan. Ada Madura Teknik. Yuk. Bang Madura Teknik, silakan Bang, nyalakan kamera. Madura Ya, Teknik. Siap Bang. Iya Bang, ya, nyalakan kamera ya Bang ya. Kita diskusi dengan baik, yuk, silakan. Yuk. Ya, selamat siang Bang. Ini selamat malam kalau ini. Oh, oke. Ya, Bang Madura Teknik sudah menyimak dari tadi ya Bang ya. Jangan kita ulang-ulang lagi ya. Oke, siap. Oke, gimana? Apakah Anda sudah mengakui bahwa Muhammad menurut Al-Quran didapati sebagai orang yang sesat? Ya tidak Bang. Tidak. Oke, ada Al-Quran di situ? Saya tidak punya wudhu saya Bang. Nggak punya Nggak, saya- Al-Quran. Ini gimana kita mau diskusi kalau begini? Bang, ini saya Bang mau nerusin sama Bunda Hotije itu Bang. Apa itu? Itu kenapa sampean kau bilang Muhammad itu offset Bang? Karena di dalam Al-Quran, kalau ada yang bertanya tentang hari kiamat, tidak disuruh dikatakan kiamat itu hari Jumat. Loh, kan memang hari Jumat, hari kiamat yang ditentukan memang hari Jumat Bang. Nah ini dia. Coba gimana kita mau diskusi kalau Al-Quran saja tidak ada di situ? Ya terus sampean perlu apa? Perlu apa? Monggo. Perlu supaya sampean membuka Al-Quran dan membacanya
Tentu saja baca artinya. Umat muslim kan selama ini baca Quran bukan baca artinya, baca Arabnya. Makanya tidak ngerti apa isinya. Sebaiknya sampai ini apa cuman cari gift, apa cuman mau melecehkan Islam, Bang? Loh, lari kemana? Yang ditanya ini jawabannya apakah sampean mau melecehkan agama Islam? Makanya dibuka saja. Kalau putus asa, tidak punya jawaban, boleh dikasih antrian yang lainnya. Orang ngantri di bawah, pengen jawab. Nggak apa-apa, saya bisa siap. Ya sudah, silakan dibuka Qur'annya. Surat Al-Ahzab ayat ke-63. Sudah sampai aja yang buka, saya yang baca, Bang. Ini orang Islam nih. Buka Quran mereka sudah tidak sudi lagi. Kenapa? Karena mereka pemalas. Baik. Iya terus. Saya akan bantu kepada Anda supaya Anda membaca Al-Quran. Baik. Kita bukakan Al-Quran. Ya. Saya balikkan kamera saya karena umat muslim sudah malas, tidak sudi mereka membuka Qurannya, maka kita yang harus membukakan bagi mereka. Baik. Coba, apakah ini Al-Quran atau bukan? Surat Al-Ahzab ayat 63. Quran atau bukan ini? Jangan dibisu-bisu. Kabur dianya teman-teman. Aduh. Sungguh nekat yang nyata. Kayak beginilah teman-teman ya. Ketika muslim diajak diskusi selalu babak belur. Makanya ada uploadan video baru teman-teman. Nih, ada uploadan video baru bagaimana umat muslim mengakui tidak ada orang yang pernah menang di channel ini tidak muslim. Nih, baik. Nih teman-teman ya, sekaligus saya kasih tutorial mencari Edis TV yang asli ya teman-teman ya. Nih, perhatikan. Ini TikTok ya nih. Ini adalah channel TikTok nih. Sebentar, saya kasih tahu dari buka awalnya nih. Buka TikTok, perhatikan. Buka TikTok. Tap. Sudah. Kemudian ke kolom pencarian. Lihat, klik pencariannya nih. Search-nya, lihat. Ketik Edis TV. Nah, ketika teman-teman ketik Edis TV, lihat pengguna. Lihat pengguna, ya. Nih, channel saya yang asli itu ini, teman-teman ya. Nih, followersnya sudah 361.000 2 Juni per 2 Juni. Nah, ini satu saya upload bagaimana ada seorang muslim lagi diwawancarai oleh Koh Dondi. Nah, tapi sayang nih Koh Dondi, aduh, malak dia hari ini. Perhatikan, lihat ya, dengarkan. Ahli berbahasa Yunani, nih tolong bacakan ini. Ayo bacakan. Nggak mau saya. Jelaskan jadi pas saya mulai ragu tuh, makin sini, makin ragu nggak situ, karena salah tepat. Saya sering mantau, terus saya lihat loh. Ini kalau di roomnya Bang Edis, di Bang Edis suatu kalangan loh, ya kalau semua. Oh, udah diakui. Di roomnya Bang Edis Islam kalah. Ini bukan pengakuan dari orang Kristen. Kalau orang Kristen yang bilang, ya namanya juga orang Kristen. Tapi ini muslim yang mengakui. Dan gara-gara nonton Edis TV, dia akhirnya meninggalkan agama Islam. Makanya saya bilang, saya pernah bilang, satu kali kamu nonton Edis TV, hatimu akan panas. Kamu panas. 2 kali kamu mulai penasaran dan mulai cari tahu. Bener ya tak yang diomongin Edis TV ini. 3 kali kamu mulai mengiyakan, hati-hati yang keempat. Keempat kali, besok pagi kamu bangun sudah nggak percaya lagi dengan agama Islam. Loh, gimana? Yuk silakan. Buktinya apakah ada mereka dari tadi yang kesini yang menjawab? Kagak ada. Yang bisa malah bahas masalah gift. Orang kasih gift tidak masalah. Memang kita mau berapologi dari bawah kolong jembatan. Itu masalah. Iya. Tahu nggak teman-teman? Yang mereka mau apa? Mereka mau supaya saya berapologet dari bawah kolong jembatan. Karena apa? Kalau sempat nanti ada tempatnya, kita bikin stasiun televisi, waduh, bisa bubar. Iya. Bayangin teman-teman kalau kita ada stasiun televisi, kita bisa bikin siaran terus begini yang lebih profesional. Waduh, teman-teman. Apalagi kita mau bikin film pendek dan lain sebagainya. Repot nanti mereka. Ya, tinggal Juma doang nanti sendirian yang tidur kita. Ya, silakan.
Jumat juga sudah mengakui itu Muhammad Robnya umat muslim. Oh, gimana? Yuk, silakan. Yuk. Kita kasih naik ada Tuan Risham. Tuan Risham Shop. Oke. Ya, selamat pagi. Selamat siang. Waduh, terpental. Oke, kita kasih naik lagi ada Sabil. Sabil komen-komen. Oke, Sabil komen-komen. Yuk. Ya, selamat siang. Sabil komen-komen. Selamat siang. Ya, Muslim Bang. Saya Muslim. Muslim. Sudah menyimak dari tadi atau sudah menonton Edis TV sejak lama atau bagaimana? Atau baru kali ini atau gimana? Sudah dari lama. Sudah lama. Gimana? Apa yang mau Anda tanggapi? Saya mau menanggapi Apa? tapi dengan Nggak jelas kan? Nggak jelas. Oke, dibawa dulu lah Bang. Mau gimana Bang? Mau gimana? Itukah yang mau saya lanjutkan? Nanti banyak lagi yang inbox saya. Kamu beraninya sama Islam-Islam yang awam. Saya itu teman-teman nggak mau loh diskusi dengan Islam yang awam. Saya pengen yang naik ke sini itu yang ngerti agama Islam. Ya, supaya apa? Supaya tidak terkesan bahwa saya itu beraninya ngelawan yang nggak tahu apa-apa tentang agama Islam. Karena banyak sekali yang protes dengan saya, suruh ngadepin Ustadz. Lah, kalau Ustadz yang datang ke sini malah mengiyakan saya. Contohnya Muhammad itu robnya umat Islam, diiyakan sama Ustadz. Bahkan ada seorang Ustadz ini ya sudah mengakui bahwa anakku adalah robku. Ini teman-teman ya, ini sudah ada anakku adalah robku. Bobo robku. Bobo cahaya. Sudah diakui nih. Dia jawab, apakah Muhammad itu rob? Ya. Oke, apakah Aminah Muslim? Muslim. Oke, apakah Aminah menggendong Muhammad? Ya. Berarti ibunya menggendong robnya tuh. Iya. Ayo silakan yuk. Muslim. Kita kasih naik ada Abu Dujana. Oke, Abu Dujana. Ya, selamat siang Saudara Abu Dujana. Selamat pagi. Pagi, bukan udah siang, Bang. Di sini masih pagi. Oh, pagi. Di mana Anda masih pagi? Papua Nugini. Papua Nugini. Papua Nugini mah malam. Ini Muslim kerjaannya bohong aja terus nih. Pagi siang pagi, aduh memang sulit di orang sana. Abu, ini zaman sudah zaman internet. Jam berapa di seluruh belahan bumi ini sudah bisa dicek. Makanya Muhammad bingung kiamat hari Jumat. Masalahnya satu hari di bumi belum tentu Jumat semua. Loh, Muhammad bilang kiamat hari Jumat. Kalau dia bilang kiamat hari Jumat, mana tahu nggak kiamatnya di mana? Kalau di Arab hari Jumat, yang lain belum Jumat. Silakan nyalakan kamera, yuk. Oke. Bohong yang nyata Anda ini. Indonesia Barat saja sekarang sudah baru jam 2 siang. Kalau begitu logikanya Papua Nugini itu masuk malam, masuk maghrib. Ya silakan nyalakan kamera. Oh iya. Maghrib bang. Memang orang Islam ini bohong aja kerjanya ini. Ya, Bang Abu Dujana, Anda sudah nyimak dari tadi? Sudah nyimak dari tadi atau baru datang atau bagaimana? Silakan. Baru datang. Oke, jadi tema kita kali ini nih Bang, Quran bilang Isa itu suci dan Muhammad didapati sesat. Percaya atau tidak? Ya nggak tahu, nanya saya. Apa? Ya, percaya atau tidak? Kok nanya saya? Nggak tahu. Ya nggak tahu kok nanya saya. Terus kalau Anda nggak tahu terus ngapain kesini? Mau belajar? Ya cuma mau lihat kekonyolan kamu aja. Yang konyol itu Anda gimana? Oke, apakah Anda percaya bahwa Quran berkata Muhammad didapati seorang yang sesat? Pakai hal-hal konyol aja. Soalnya yang gila ini kan orang gila gitu. Jadi jangan harus pakai. Coba, yang gila itu yang bilang sekarang itu sudah malam di pagi di Papua Nugini. Nah, itu yang gila. Ya nggak tahu kok nanya saya. Oke, tadi Anda bilang Anda di Papua Nugini, betul? Ya nggak tahu. Nah, ya, hidup di bawah dulu. Waduh. Ya, tidur di bawah. Itu mau diajak diskusi. Itulah teman-temannya memang berat.
Nah teman-teman memang kalau siang ya teman-teman kan saya tahu sibuk kerja apalagi sekarang Senin ya orang sibuk kerja. Makanya teman-teman bagi teman-teman yang pengen lihat siaran ulangnya itu saya tautkan di YouTube saya yang ada di profil ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang nggak sempat nonton tontonlah siaran ulangnya di YouTube saya. Nah teman-teman bagaimana cara mengetahui YouTube saya? Teman-teman bisa mampir ke profil ya. Bagaimana cara mampir ke profil? Nih perhatikan teman-teman kalau saya kasih tunjuk teman-teman nyimak dong ya. Kalau saya beri petunjuk bagaimana cara mencari akun saya, simak. Jadi biar nggak nanya, bang, ini akun asli. Simak. Tuh, ya, simak. Perhatikan, perhatikan. Cara mengetahui akun saya yang asli itu begini. Nih, lihat ya. Ini akun saya yang asli. Lihat ya. Ini saya sedang live tuh ya. Yang mengikuti ini 360.000. Nah, teman-teman, tautan akun YouTube saya itu ada di beranda saya. Nih, beranda itu profil nih, tampilan layar depan. Nggak tahu juga orang beranda itu apa. Aduh, berat. Banyak orang nggak tahu beranda. Ya ini profil, halaman ya. Nah, jadi teman-teman di halaman depan saya itu ada nih, ada tautan nih, ada kolektor, klik link YouTube di bawah nah ini. Ada tautan YouTube. Nah, klik aja ini YouTube-nya ini. Nah, nanti teman-teman akan dibawa ke web eksternal, keluar dari TikTok. Nah, pencet saja. Nah, inilah akun asli saya tuh. Followersnya sudah hampir 90.000. Nah, ini kalau teman-teman mau kolektor di sini, ini kolektornya. Nah, ada juga Zelle saya. Nah, bagi teman-teman yang mau Zelle juga di sini, ada kolektor lewat BRI, ada Zelle lewat sini ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ada Sawerianya juga. Nah, di sini saya sedang live. Nih. Yang menonton ini 2.300 orang. Nah, ini. Klik saja di sini karena kita simpan di ssini, teman-teman. Nah, ini. Ini saya sedang live di sini. Ya. Jadi teman-teman yang menonton di YouTube juga kalau ingin mensupport ya untuk kolektor rumah poloken di sini yang tulisan berjalan. Pastikan teman-teman memfollow atau mengikuti akun saya yang asli atau akun yang original. Begitu ya teman-teman ya, sudah jam 2. Saya tahu teman-teman kalau siang memang ya agak sedikit sibuk ya orang kerja ya, jadi mungkin nggak bisa menyimak secara penuh karena lagi kerja dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa nonton di YouTube karena siaran itu tersimpan di YouTube itu teman-teman ya. Kalau di TikTok kan nggak tersimpan, udah hilang, kalau selesai siaran hilang ya. Nah untuk Facebook, Instagram itu saya tidak punya akun-akun yang diskusi lintas iman seperti ini, saya tidak punya ya. Adapun teman-teman mungkin yang menguploadnya di mana-mana itu saya pastikan itu bukan akun saya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada saudari Emi, coba Emi. Ya, saudari Emi. Maaf Bang Edis, maaf Bang Edis, salah pencet. Oh, salah pencet. Semangat ya Bang Edis. Siap, siap. Terima kasih ya. Saya turunkan ya, Kak Emi ya. Maaf ya, saya turunkan. Oke, kita kasih naik ada Rudi LE, Rudi Le. Ya, Rudi. Cek, selamat siang Bang. Ya, selamat siang juga Bang Rudi. Muslim Bang? Ya Bang, Muslim Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik, silakan. Alright, siap Bang. Oke. Ya, Bang Rudi, saya konfirmasi sekali lagi karena tadi kameranya tertutup. Anda seorang Muslim ya? Ya, betul. Sudah lama Bang ngikutin channel saya atau barusan? Kalau ngikutin, saya sering scroll Bang, scroll. Ya menarik gitu. Scroll selalu setiap hari itu kalau saya scroll pasti lihat terus. Oke. Arti udah bukan sekali 2 kali ini nonton Edis TV ya? Bukan, sering lah. Oke. Cuma nggak sampai habis gitu. Oke Bang. Jadi tema kita kali ini Bang, tema kita kali ini itu berbicara tentang ini Bang. Quran bilang Isa suci dan Muhammad didapati sesat. Apakah Anda percaya? Quran. Itu di kitab apa Bang? Iya, sebelum kita ke sana, apakah Anda percaya dulu? Quran bilang Isa suci dan Muhammad didapati sesat, tapi Islam nggak percaya. Isa Rasul Nabi, Muhammad pun Nabi. Jadi semua itu suci Bang. Semua suci. Makanya saya bilang kan, Islam tidak percaya. Oke, baik. Okay. Saya memberikan sebuah tantangan kepada Bang Rudi untuk menunjukkan ayat di dalam Quran yang mengatakan bahwa Muhammad itu suci. Muhammad tuh dalam Al-Quran cuma tertera Muhammad. Nama Muhammad tuh bisa dipercaya amanah. Yang saya tahu. Oke, sebutkan di mana ayatnya bahwa Muhammad suci. Ayatnya di Al-Quran
Boleh, phone a friend, bisa telepon Ustadz atau minta bantuan kepada teman-teman, boleh. Call a friend, bisa. Yang saya tahu sih Muhammad itu Rasulullah, Rasul terakhir, penyempurna akhlak manusia. Bukan, maksudnya sebelum ke situ Bang, gini. Muhammad itu juga bukan Rasul terakhir, gini. Maksudnya yang ingin saya tanyakan kepada Anda, apakah Al-Quran mengatakan bahwa Isa yang suci atau Muhammad yang suci? Aduh Bang. Google lagi dah. Enggak, gue masih lagi inget-ingetin itu. Oke, yang mana? Sebenarnya kalau menurut sepengetahuan saya Bang, sepengetahuan saya seperti itu Bang. Jadi Nabi Isa itu Nabi yang diutus Allah juga, ya kan? Bukan, kita bahas sucinya Bang. Kita nanti biar kita nggak boros, gini Bang. Kita nggak bahas Isa tinggal di mana, diutus siapa. Kita nggak bahas itunya. Yang kita ambil poinnya, Isa itu kata Al-Quran itu seorang yang suci. Saya tunjuk nanti ayatnya. Nah, tetapi abang kan bilang bahwa Muhammad pun suci, betul? Ya. Nah, saya katakan itu fitnah yang nyata. Al-Quran tidak pernah mengatakan Muhammad suci, Bang. Boleh dilihatin Bang bahwa Muhammad tidak dapati sesat. Oke, nah gitu dong. Oke, berarti Anda tidak menemukan ayat di mana Muhammad suci ya? Ya, oke, baik. Sampai oke, ada Al-Quran di situ Bang? Nggak ada. Oh, kalau nggak ada gimana kita mau ngecek? Jadi saya menurut ilmu pengetahuan aja Bang. Oke, baik. Abang Muslim pasti tahu Al-Fatihah ya? Insyaallah. Coba bagian belakang Al-Fatihah apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, apa arti dolin? Dolin itu artinya, buat aku juga belum paham nih Bang. Nah, kalau untuk arti sih belum paham sih Bang. Muslim tuh walaupun ucap-ucap bahasa Arab mereka nggak tahu, udah saya bilang. Betul Bang, tapi nggak semua sih Bang, nggak semua. Cuma memang ada. Nggak semua, tapi empat yang saya tanya empat-empatnya nggak tahu gimana? Mungkin yang naik nggak hafal semua Bang. Oke, abang tahu nggak dolin itu apa? Abang tahu nggak dolin itu apa? Apa Bang? Nah, nggak tahu kan? Oke, dolin itu artinya sesat. Coba cek kalau nggak percaya. Ya. Betul? Betul. Oke, pernah dengar hadis ini nggak? Kullu bidatin dolala wa kullu dolalatin finnar. Pernah dengar? Ya, benar. Oke, apa artinya? Itu artinya dolala itu ibaratnya dia nggak sesuai dengan sunnah. Iya, sesat. Arti dolin itu sama, itu akar katanya sama. Sesat. Nggak sesuai dengan sunnah, jadi dibilang sesat. Oke, baik. Oke, coba dicek di Quran surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Itu adalah ayat yang menyebutkan bahwa Muhammad sesat, didapati orang sesat. Sudah baca Bang? Salah. Agak lelet ya. Gak apa-apa, santai aja Bang. Ad-Duha ayat 7 ya? Ya, ayat yang ke-7. Ayat ke-7 itu bahwa jadaka dolang apa ada? Oke, ada di situ kata dolan? Dolan ada. Oke, apa arti dolan? Dan dia mendapatmu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Oke, apa arti dolan? Bahwa jada dolang mendapati sebagai seorang yang bingung. Iya, bingung kan diperhalus itu Bang. Itu diperhalus oleh para penerjemah. Nah, sedangkan kalau kita mau arti yang sesungguhnya, arti dolan itu orang yang sesat, betul? Ya. Jadi di sini konteksnya gimana Bang? Coba silakan. Apakah betul Muhammad itu didapati orang yang dolan? Jadi gini Bang, jadi konteksnya gini Bang ya. Jadi Al-Quran itu bukan sesuatu yang sudah black gitu Bang. Jadi itu kata-kata baku. Jadi Al-Quran itu kalau orang yang nggak paham, dia memahami Al-Quran itu dia pakai otak Bang, bukan pakai ilmu. Jadi kalau kita memahami Al-Quran, nggak punya otak ya nggak mungkin kita bisa punya ilmu lah Bang. Bukan gini ya. Ini abang ini sering-sering nengok-nengok bawah kolong, ada apa sih? Enggak, saya ini ada ini, saya kan di warung nih Bang. Sambil jaga warung. Waduh, sambil jaga warung dia teman-teman. Inilah Pak Ustadz, bagaimana ini umat saja girohnya tumbuh untuk menjawab. Kenapa Ustadz malah lari tukang langgar? Kaum muslimin, lihat nih,
umat-umat yang tidak tahu apa-apa, yang unyuk-unyuk, girohnya bangkit. Oh, hilang dia kan, hilang lari. Bagaimana umat yang ilmunya tidak ada pas-pasan, mereka girohnya bangkit untuk menjawab. Bukankah ini tugas seorang ustadz untuk menjawab syubhat-syubhat yang saya lontarkan? Makanya ustadz-ustadz jangan maunya terima amplop saya. Ini tugas Anda naik kemari untuk meluruskan, menjawab, ya, mengcounter argumen-argumen atau syubhat semacam ini. Maunya Anda terima amplop aja. Yuk, silakan, yuk. Bilanglah jamaah, jamaah. Bilang sama ustadz-ustadz kalian di pengajian. Pak Ustadz, bukankah ini tugas kalian? Kami jamaah ini sekarang berada dalam kebingungan yang nyata. Tiap hari nonton Eris TV, Iman Bocang. Kenapa kalian tidak mau datang ke situ, ke channelnya, untuk menjawab syubhat-syubhat mereka? Tapi saya kasih tahu kepada kalian ya, ustadz kalian itu takut mengiyakan saya, gitu loh. Makanya mereka nggak berani naik ke sini. Yuk, silakan. Oke, kita kasih naik ada Najamuddin. Yuk, silakan Najamuddin. Nyalakan kamera, Bang Najamuddin. Terima kasih teman-teman yang memberikan gift, saya ucapkan makasih banyak ya. Selamat siang, Bang. Ya, selamat siang Bang Najamuddin. Muslim, Bang? Selamat siang, Bang. Selamat siang, Bang. Saya udah dari tadi selamat siang. Muslim, Bang? Muslim. Coba duduk dulu, Bang. Duduk, tenangkan diri dulu, Bang. Tenangkan, jangan gusar gitu loh. Yuk, tenang, udah tenang. Tenang, Bang. Orang Muslim itu kan tenang, Bang. Gak ada tingsal, Bang. Iya, dari tadi Abang gerak kesana gerak kemari. Saya dari Palembang, Bang. Saya dari Palembang. Iya. Ya, oke lah. Jadi apa ceritanya, Bang? Bang? Gitu. Ini lagi ngobrol-ngobrol cerita ini. Nah, Quran bilang Quran bilang Isa itu suci. Ya. Dan Muhammad didapati sesat. Sesat gimana, Pak? Nah, ini dia. Ini dia makanya saya bilang. Oke. Kan mestinya kan yang kayak gitulah deh. Abang jual. Cak Mano. Aku dia cuma bilang apa? Yang dibilang Quran, Bang. Mana? Aku nggak ada, Bang. Coba. Abang kayak gitu mana lah, Pak? Oke, baik. Adakah Quran di situ, Bang Najamuddin? Nggak ada lah, Pak. Nah, Cak Mano kita mau bahas Quran bekok tak ada. Itu ada di tubuh, Bang, dalam batin orang Islam. Di dalam batin. Oke, kalau begitu bacakan surat Ad-Duha ayat 7. Surat apa? Ad-Duha ayat yang ke-7. Apa itu, Bang? Coba Abang aja. Saya nggak katanya tadi ada dalam batin. Cak Mano, dibesak kelaka baik. Ini makanya nggak salah lagi, bukan gitu ya, besar kelakar ya udah. Di manalah bahwa Quran itu dalam kolbu, dalam hati itu mana katanya Quran di dalam hati. Ya sudah, sebutkanlah Quran surat atau apa Ad-Duha itu tuh. Abang aja, abang kan pakai tek, Bang. Abang kan Al-Qurannya pakai tek. Udah lah kalau begitu, Bang, kita kasih yang lain dulu dah. Aduh, berat. Sakit, Pak. Bagusan gitu nih bahas pempek baik, Bang. Ya kan? Iya, makan pempek enak. Aduh, ayo. Silakan ya, kita kasih naik ada Rahmat Firdaus. Oke, Rahmat Firdaus. Yuk, Rahmat Firdaus. Iyo, besaklah kape. Yuk. Rahmat Firdaus. Apakah ini karena sudah pengaruh lapar atau hari Senin bagaimana ya? Oke lah teman-teman, nampaknya ini pengaruh hari Senin teman-teman ya. Banyak orang-orang lagi pada sibuk mungkin di mana. Ya kita mungkin sudahi dulu ya. Sudah berapa jam ini sih? Sudah 2 jam. Oke, kita sudah 2 jam siaran. Mungkin kita rehat dulu. Profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6 teman-teman. Quraisy mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kai Haji Quraisy ibaratkan begini. Nah
teman-teman. Ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Nasyo Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian memilih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran,
maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka.
Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri,
para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Saul bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Talq bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Talq bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat,
tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazib Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir? Beliau menjawab, betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit. 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia. Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang kamu lakukan? Abdullah menjawab, aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia. Baginda Nabi berkata lagi, jangan-jangan kamu telah meminumnya? Beliau menjawab, ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah. Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka. Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi.
di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari
Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya.
Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di Perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam.
Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan, ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini.
Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut.
Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain. Ya, ada banyak pendapat di kalangan sarjana Muslim tentang status riddah yang dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat riddah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad, bilang bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan Muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita Muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau Muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan Muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-Muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok Muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim seperti Pakistan, Bangladesh,
Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lainnya, siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Atelaat Fa Amniate Keskharar yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib
kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Shaikh Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai
Umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara Muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara Muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.